Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ya, Bang Asria, insya Allah di pertemuan malam kali ini kita akan bahas terkait dengan fondasi beriklan dari nol banget sampai nanti paham Meta Ads ini seperti apa sih alurnya dan juga fondasi pentingnya tuh apa aja sih gitu ya. Sebenarnya kalau saya mau ngajarin praktek-praktek doang itu gampang banget ya, tinggal Bang buka ini tekan ini gitu ya. Tapi saya pernah nyoba kayak gitu, akhirnya kebanyakannya dia nggak paham apa yang dia tekan itu gitu. Makanya saya mau bahas dulu secara struktur, nanti tinggal jalan sendiri itu udah gampang karena udah dapat polanya. Nah itu yang mau saya bahas di malam kali ini ya. Oke, Oke. saya share screen dulu ya. Mana dia? Oke, masukin ya bang. Ya, masuk Om. Ada. Masuk ya. Oke, kita insya Allah di malam kali ini bahas dua materi ya. Ini sesi pertama. Jadi fondasi penting dalam beriklan ya. Ini yang akan kita bahas dari awal banget ya. Nah, sebelum itu kan kita harus kenalan dulu ya, biar tahu maksudnya saya itu beneran ngasih teori-teori doang atau beneran gimana gitu ya. Saya Muhammad Jimmy Chandra ya Bang ya. Saat ini tuh saya fokusnya sebenarnya di dunia properti. Jadi iklannya itu di dunia properti. Jadi ini kita kerjasama sama guru saya juga, kita bikin agensi properti ya untuk penjualan Hmm. properti. Dan juga saya bikin agensi juga. Ini punya saya sendiri untuk digital marketing, terutama untuk periklanan, e-course, juga private mentoring ini di bawah Jago Digital Marketing gitu ya. Dan juga udah certified juga BNSP ya. Jadi ini mungkin abang tahu ya, ini resmi dari eh, BNSP sendiri gitu ya. Nah, sudah certified digital marketing. Jadi insya Allah materi yang saya sampaikan ini secara teorinya itu udah legal dan juga praktek saya sendiri gitu ya. Nah ini mungkin project properti yang saya iklanin mulai dari Mas Sudah Rukos ya. Ini harga 1,79 M, udah 4 tahap kayaknya, udah 80 unitan ya, udah closing-closing semua itu. Terus juga smart greenhouse, ada juga villa ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu bahwa ternyata kita jualan produk yang harganya MM-an aja bisa gitu ya. Apalagi kalau kita jualannya mungkin yang retail tentunya lebih bisa dong. Nah, saya juga main juga di produk digital ya, mulai dari webinar gitu ya. Jadi ada saya Hmm. buka webinar juga untuk orang-orang yang pengen tahu mental health secara garis umum gitu ya. Juga e-course ya, ini ada, dan juga tentunya privat ini yang saat ini sama abang nih. Kalau abang dapat ininya informasi dari mana ya? Dari YouTube ya? Iya, iya. Dari YouTube. Cuman Dari YouTube saya ya? sebenarnya udah lama kan mau belajar. Cuman nah kenapa tadi kemarin itu kan pas buka-buka nampak ya kan. Coba lah. Oke, iya, jodohnya berarti ya. Nah, biasanya saya nyari orang-orang yang mau belajar sama saya tuh lewat iklan juga. Jadi privatnya ini diiklankan. Gitu ya. Nah, ada produk digital juga bisa. Mungkin kalau abang punya produk fisik juga bisa gitu ya. Nah, jadi memang ketika beriklan tuh kita bisa jualan produk apapun selagi produknya itu ya cocok gitu ya. Kontennya juga udah cocok, insya Allah itu eh, cuan tuh ngalir lah gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu dulu ya kenapa Meta Ads ini harus kita pelajarin di tahun 2026 ini gitu ya. Nah, karena makin abang juga tahu ya saat ini tuh orang-orang tuh rebutan perhatian gitu, rebutan attention lah gitu ya. Siapa yang dia menguasai perhatian itu, baik itu di bisnis ya, di media sosial, itu pasti dia punya potensi lebih untuk dilihat orang gitu ya. Entah itu Iya. bisnis, rata-rata kan bisnis-bisnis besar pakai medsos sekarang kan. Bahkan UMKM pun udah pakai medsos juga. Nah, kenapa pakai Meta Ads gitu ya? Karena Meta Ads itu media sosial yang paling banyak digunakan saat ini gitu ya.
Itu kan WhatsApp, Facebook, ya juga Instagram gitu ya. Itu semua kan di bawah Meta tuh, perusahaan Meta ya. Dan juga pengguna Instagram Indonesia itu nomor 4 di dunia. Jadi tinggi banget kan. Luar biasa tuh ya. Dan juga kita pengguna nomor 4 juga Facebook di dunia ya, nomor 4. Jadi potensi iklan kita tersebar itu akan sangat tinggi. Nah, orang di Indonesia aja ada ratusan juta yang pakai aplikasi ini. Jadi luar biasa banget lah gitu ya. Nah, ini mungkin jadi harus abang ketahui bahwa dari perusahaan Meta sendiri ya, dia ngiklan ya. Mungkin kalau abang udah belajar ngiklan lebih enak nih, bahwa yang ada kayak tab more gitu ya, land more Iya. itu kan iklan ya. Nah, ini dana, properti gitu ya, bahkan Apple sekalipun dia ngiklannya. Nah, perhiasan juga ngiklan. Jadi apapun ya produk kita, selagi itu punya potensi ada orang yang beli, ketika kita iklankan dengan cara yang benar, cara yang tepat, ya kita akan bisa jualan banget di sini gitu. Gitu ya. Nah, tentunya Meta Edge itu ya kayak mobil sport lah ya. Sebagus apapun Meta Edge-nya itu gitu ya. Kalau nggak bisa cara ngendaliinnya, sama kayak mobil BMW, sebagus apapun Ferrari, Lamborghini, kalau kita nggak bisa setirnya ya sama juga. Akhirnya kita bilang, wah mobilnya nggak bagus nih. Padahal mungkin kitanya aja yang belum bisa. Kok ada orang yang bisa spend miliaran per hari, ada ratusan juta rupiah per hari, tapi di sisi lain kita bilang bahwa oh kayaknya Meta Edge nggak bagus lagi saat ini. Tentu yang perlu diperhatikan cara kita beriklannya gitu kan. Karena tentu orang yang spend miliaran nggak mungkin dong kalau dia nggak untung ya. Oke. Pasti lebih dari itu dia dapatnya. Kayak gitu ya. Nah, mungkin siapa aja sih yang wajib gitu ya. Wajib di sini bukan berarti kalau nggak belajar dosa ya, tapi wajib tuh harus gitu ya. Yang perlu untuk belajar Meta Edge gitu ya. Pertama owner bisnis gitu ya. Kalau Bang mungkin owner bisnis, ini sangat luar biasa banget. Karena saya juga ada juga ngebantu klien saya, dia juga punya bisnis minuman, ketika dibantu dengan iklan itu ngedapetin klien tuh lebih gampang gitu. Dan juga freelancer ini anak-anak muda biasanya gitu ya. Dia pengen nambah income gitu ya, itu bisa banget. Dan juga CS atau admin, orang-orang yang selama ini dia jadi CS dan pengen juga iklan, dapat cuan yang lebih besar gitu ya. Nah, itu bisa. Dan juga konten kreator, saya juga konten kreator kan, entah di IG atau di YouTube, itu bisa banget untuk potensi kita tersebar lebih luas tuh dengan kita beriklan gitu. Nah, inilah orang-orang yang mungkin perlu untuk belajar Meta Ads gitu ya. Nah, mungkin abang bisa ngecek, abang ada di posisi mana nih gitu. Kalau ada di 4 ini berarti oh bisa untuk membantu lah bisnisnya gitu. Kira-kira di nomor berapa bang? Mungkin tentunya Satu yang ya, nomor satu. jelas. Kita kan Nomor jasa, satu ya. kita kan penjual Ya, jasa. oke, jasa ya berarti ya sama lah kayak kayak tadi tuh. Bisa jasa privat, jasa gitu ya. Juga bisa. Nanti kita prakteknya memang langsung ke produk abang langsung gitu. Ya, Nanti disiapin dananya, kita iklanin bareng-bareng gitu ya, kita evaluasi setelah itu, setelah privat ini selesai, nanti kita evaluasi bareng gitu ya. gitu. Nah, mungkin biar tahu ya Meta itu kan sistem periklanan ya. Nanti iklan kita akan ditampilkan di mana aja. Jadi di 6 ini, iklan kita akan ditampilkan di 6 ini. Pertama di WA. Sekarang tuh di WA tuh udah bisa kena iklan loh. Itu mulai canggih sekarang. Jadi di WA kalau kita buka story WA tuh ya, itu suka ada iklan-iklan yang lewat tuh. Kalau abang mulai sadar, coba aja deh cek nanti buka WA. Itu ada iklan tuh. Kalau dulu nggak ada. Di IG juga, di story itu kayak tadi yang saya tampilin. Di Facebook udah pastilah iklan. Tweet ya, tahu ya bang tweet ya pasti ya. Kayak Tahu, tahu. kayak Tapi Twitter lah. enggak, belum, belum Ah, menggunakan itulah. tapi pernah lewat kan ada kayak tweet Ya, kayak ada, ya itu. ada, ada. Hampir sama kayak Ya, Twitter ya. lah dia. Nah, Audien Network ini orang-orang yang kerjasama sama Meta, biasanya website-website gitu ya. Dan juga Messenger itu apa pengiriman pesan dari Facebook gitu ya. Kalau di Instagram kan DM langsung ya. Kalau di Iya. Facebook itu kita punya namanya Messenger, itu iklan kita bisa muncul di sana.
Jadi iklan kita akan dimunculkan di sini nanti. Jadi potensi iklan kita menjangkau orang-orang yang sesuai sasaran itu akan sangat tinggi banget. Nanti kalau abang makin lama belajar Meta Ads makin terbiasa gitu ya, nanti tahu bahwa oh iklan saya ini cocoknya di Facebook aja. Udah, yang 5 lainnya dimatiin. Oh iklan saya cocoknya di Instagram dan Facebook, berarti 2 itu doang dihidupin. Tapi untuk di awal ini kan namanya dihidupin aja, gitu ya. Maksudnya kita lihat dulu produk kita ini cocoknya di mana. Kan kita nggak tahu sebelum testing, gitu. Nah, ini iklan Meta Ads dengan konvensional saya selalu nyampein ke orang-orang yang belajar sama saya ini kenapa sih kita perlu tahu skill Meta Ads ini. Nah, secara target audience ya, iklan konvensional ya, konvensional tuh kayak banner di pinggir jalan gitu ya, spanduk. Nah, itu kan umum ya, kita nggak pernah tahu. Misalnya abang nih pasang banner di lampu merah, tahu nggak siapa aja yang udah lihat, berapa orang yang lihat? Nggak tahu kan? Iya. Tentunya nggak tahu. Nggak mungkin itu satu-satu kan. Nah, kalau di Meta Ads itu spesifik banget. Kita bisa tahu di hari itu, di jam berapa sampai jam berapa, di minggu itu, di bulan itu, kita bisa tahu lengkap, detail banget. Sampai gendernya, usianya, itu lengkap banget ya. Nah, secara pengukurannya ya tadi sulit dilacak kalau konvensional. Tapi kalau Meta Ads real time, jadi setiap orang itu ngeklik iklan atau dia melihat iklan kita, datanya terus masuk tuh ya. Nah, biaya tentu yang kalau konvensional lebih mahal dong. Pasang banner tuh berapa? Belum lagi Tron gitu ya, video Tron gitu. Wah, itu lebih mahal lagi, puluhan juta gitu kan. Nah, kalau di Meta Ads itu kita bisa 20.000 ya. Inilah $1 lah, $1 tiap harinya. Tapi disarankan itu ya 50.000 lah, biar orang yang masuknya lebih banyak lagi. Gitu. Kalau terlalu dikit kan orangnya, ya dikit banget gitu. Nah, makanya harus lebih minimal 50.000 bang gitu ya. Jadi kalau bang iklannya selama sebulan, ya 1.500.000 lah, kayak gitu. Ya. Nah, secara data tentunya iklan konvensional nggak lengkap tadi ya. Kita nggak tahu siapa yang udah lihat atau apa. Nah, kalau Meta Ads lebih lengkap dan presisi lah. Nah, Meta Ads itu bukan soal menjangkau semuanya, tapi ini tuh tentang soal tepat sasaran. Jadi kita mungkin nggak ngejangkau semua orang di seluruh Indonesia, tapi produk kita ini disodorkan ke orang yang tepat gitu. Nah, itu luar biasanya sih yang saya rasakan itu seperti itu ya. Nah, kenapa sih Meta itu masih powerful? Ya mungkin karena abang udah belajar, jadi ini tuh jadi penguat lagi ya bahwa kita bisa nargetin dari usia gitu ya. Dari usia berapa sampai berapa. Itu bisa. Saya contoh jualan properti, saya nggak nargetin anak muda. Karena anak muda, ya berapa orang sih yang mungkin udah punya penghasilan miliaran gitu ya. Pasti kita targetin orang-orang yang usia 30 atau 40 ke atas gitu. Yang udah stabil lah secara income gitu, secara penghasilan. Lokasi. Nah kayak abang nih, kalau boleh tahu jasanya jasa apa nih? Ya, Produknya apa tuh? Hmm? Nggak masuk suaranya. Sorry bang, ulang. suaranya tadi sempat terputus tadi. Iya, tadi ini. Kan kita jualannya lokasinya bisa disetting ya. Nah, abang tuh jualan apa? Eh, kita kan apalagi sekarang kan lagi anak libur sekolah gitu, biasa hitan, hitan modern. Oh, hitan. Iya, 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 iya. Itu ada juga tuh yang iklan-iklan gitu, misalnya Akika, hitan gitu ya. Untuk daerah sana doang, berarti. Di Ya, daerah. kita ya tertentu kan baru kita kan Pekanbaru khusus Pekanbaru aja gitu. Hmm, ada Gitu. kliniknya atau kita datang ke rumah gitu, Bang? Nah, nanti kan itu kan kita konsultasi juga bisa dia datang ke rumah, bisa juga kita datang apa dia datang ke tempat kita praktek gitu kan. Oke, 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 oke. Iya, Sama iya, juga iya. itu kan ada apa fisioterapi gitu kan. Cuman kalau untuk hitan kan udah ada ininya apa namanya produknya udah ada. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Nah, bisa banget tuh. Jadi bisa. Berarti nanti kan
orangnya diarahin ke WA, dia ngechat langsung kan, dia nanya-nanya Iya, gitu, iya, lebih detail. Jadi dia bukan beli produk kita langsung lewat website, tapi dia nanya dulu ke WA pasti tuh. iya. Ya, Saya bisa lihat nanti. banyak juga kan di Facebook itu kan banyak yang lewat-lewat itu kan saya lihat banyak juga yang nanya gitu kan ke yang punya iklan itu kan. Iya. Nah, jadi saya tertarik juga kan seperti itu kan. Iya, iya, menarik tuh. Jarang loh, maksudnya orang yang mungkin dia punya hitam gitu yang diiklanin gitu yang secara digital. Kalau orang-orang yang jualan produk fisik kayak baju itu kan udah biasa banget ya. Mereka kan udah Iya, terbiasa. Tapi kayak Akika gitu ya, jasa-jasa hitam itu bagus banget. Maksudnya marketnya luas, masih luas lah. Terlebih kalau iya. konten abangnya bagus, nanti pakai konten yang tepat gitu ya, itu sangat lebih lebih menjangkaunya lebih enak tuh. Bahkan bisa dicantumin posternya nanti ya. Nanti di next session kita akan Iya, saya lebih praktek di situ tuh. posternya posternya udah ada, kemudian Udah ada. videonya Wah, ada sedikit. Heeh. oke, udah ada. Lebih enak tuh. Biasanya saya ngajarin orang dari nol banget bang. Dari dia belum punya konten bahkan, produk belum ada. Kali ini udah ada lebih enak diskusinya. Jadi kita mainnya nanti ke teknis nanti ya. Enak tuh ya. Oke. Nah, mulai dari pekerjaan juga bisa disetting. Berarti kan yang ditargetin bukan anaknya tentunya ya Bang ya. Nggak mungkin anaknya Iya, kan. Tapi iklan kitanya targetin ke orang tua orang kan. tuanya. Ya. Nah, itu kita nanti belajar tuh cara nargetin market tuh. Bahwa kalau orang-orang yang anaknya usia berarti kan 6 sampai 10 tahun. Berarti kan kita bisa menakar-nakar tuh. Oh, kemungkinan nih ibu-ibu muda usianya 35 sampai berapa gitu-gitunya nanti. Itu Iya. riset marketnya gitu lah. Itu nanti tuh. Perlu di di clearkan sebelum mulai beriklan gitu ya. Nah, Iya. lifestyle juga bisa. Nanti kayak jadi ada interest. Ya pernah tahu ya Bang interest mungkin ya kalau pernah sempat belajar ya. Nah, interest kan Ya. kita bisa targetin orang-orang yang mungkin suka medis gitu ya atau suka keluar negeri. Kalau kalau saya tuh jualan properti nih saya bongkar ya. Orang-orang suka keluar negeri, nah itu lebih punya potensi duit lebih tinggi kan dia kayak gitu. Itu bisa dipilih tuh untuk menspesifikkan marketnya gitu ya. Nah, alur dalam funnel beriklan tuh simpel sih sebenarnya. Maksudnya orang itu beriklan itu ya dari awalnya itu kan pertama mereka lihat iklan kita, mereka tertarik ya, klik CTA ya klik iklan kita, lalu ya udah beli produk. Nah, kalau bagus biasanya repeat order gitu. Nah, ini alur alur beriklan pasti seperti ini. Nah, kira-kira dari 5 ini yang paling krusial banget di nomor berapa, Bang? Kalau kalau jasa kayak gitu gimana ya? Kira-kira Pertamanya kan dari 1 sampai 5 yang paling penting. Ini iklan apapun, kira-kira apa? yang pertama nomor satu dulu, lihat iklan Iya, kita dulu kan. Heeh. benar. Kalau Iklan kita kalau iklan bagus berarti, ditarik, ah, heeh. Kalau dia ya, lihat tertarik kan pasti dia akan menanya, tanya-tanya dia kan. Nah, itu. tarik, ya betul. Jadi lihat iklan kita dulu. Berarti untuk orang lihat iklan kita apa? Konten kita harus bagus, konten kita harus menarik. Kalau dia udah nggak lihat iklan kita, di skip langsung, ya udah gimana dia mau tertarik, gimana dia mau klik iklan, gimana dia mau beli produk. Makanya paling penting itu salah satunya iklan. Itu yang nyaring. Jadi kalau iklannya bagus, ya minimal dia ngeliat dulu, apa ini penasaran saya, diklik gitu. Minimal dia nanya-nanya. Mungkin dia nggak closing di hari Iya, itu, tapi dia akan bisa kita follow iya, up. Mungkin beberapa waktu dia closing. Kebanyakan kita di properti juga gitu. Jadi dia nggak closing di hari itu, tiba-tiba sebulan, 2 bulan, 4 bulan kemudian beli di akhirnya. Karena kita rajin kirimin broadcast, Ibu, ya selamat pagi, ini produk kita gini-gini follow up gini. itu Om. Penting setelah dia tanya, walaupun dia nggak closing kan kita follow up-nya itu. Iya benar, follow up-nya itu harus bagus di jadwal gitulah. Nah, mungkin kalau pernah lihat ya iklan itu seperti ini. Jadi ada chat on WhatsApp, itu iklan tuh. Learn more ya.
Nah, itu tuh iklan itu. Jadi kalau abang nanti setelah belajar ini pasti akan lebih aware tuh ketika buka IG, buka WA, buka Facebook, ada tulisan gitu abang akan oh ini yang dibilang si Jimmy iklan ini. Tapi jangan diklik iklan orang lain ya bang, yang kasihan. Jangan diklik ya. Kasihan dia pakai duit deh soalnya kemarin. Karena ada orang-orang yang usil gitu bang. Saya juga Oh, jadi sering kalau orang ada. klik itu dia jalan lah. Jalan Iya, apa yang kita klik. jalan. Karena kan iklan itu biayanya per klik bang. Kayak gitu. Nanti di akhir saya jelasin deh. Eh, misalnya kita ngiklan 50.000, ada satu orang yang ngeklik, berarti biaya iklan kita per satu chat 50.000 gitu. Nah kalau ada orang kita biaya iklannya 50.000 sehari, ada 5 orang yang ngechat kita, berarti biaya biaya per chatnya berapa bang? Dibagi aja lima lima 500. puluh ribu, Oh, 50.000. dibagi 5 berarti 10.000 per chat. Nah semakin eh, banyak orang ngeklik iklan kita, berarti kan semakin murah biayanya gitu. Biaya per Oh, chatnya gitu. Nah caranya ya tadi kontennya harus bagus kayak berarti gitu bagus ya. konten-konten kayak seperti video tuh kan orang pasti mau lihat kan. Iya bener. Apalagi konten yang bikin penasaran gitu ya. Sunat itu apalagi tuh sesuatu yang menarik gitu. Kalau bisa membungkusnya dengan sesuatu yang bikin orang penasaran itu mantap banget tuh. Kayak gitu ya. Nah ini data aja, informasi aja. Penggunanya 3,8 miliar, 70% orang tuh ngikutin satu brand bisnis ya. Bahkan orang-orang tuh melakukan pembelian setelah ngeliat iklan ya. Dan juga UMKM di Indonesia itu udah 50% lebih deh pakai Meta X untuk promosi. Saking luar biasanya gitu. Ya, apa ya, luar biasa itu gitu. Ada satu itu ya di komunitas saya, entah saya nonton di YouTube waktu itu ya. Dia, oh teman saya, omnya itu punya usaha gitu. Jadi awalnya dia kan biasa doang ya, cuma offline doang. Tiba-tiba dia ngiklan, penjualannya di hari itu kaget dia langsung. Sampai-sampai dia kewalahan juga. Saking banyak orang yang beli gitu. Jadi memang kadang-kadang ketika udah mulai beriklan kita harus siap-siap juga bahwa eh, akan kalau konten kita bagus gitu, potensi orang banyak beli itu akan sangat tinggi gitu. Karena kita kaget juga tuh. Biasanya cuma 10 per hari pesanan, tiba-tiba 1.000. Kaget nggak tuh? Iya. Kayak gitu. Jadi harus siap juga gitu ya. Nah, intinya kita nggak butuh semua orang ngeliat iklan kita, tapi intinya orang yang tepat yang ngeliat iklan kita itu prinsipnya tuh ya. Iya, iya. Nah, tapi ini paling penting nih kalau abang mau foto, mau catat, walaupun nanti materinya saya kasih ya. Ini materinya saya Ah, kasih, videonya juga saya kasih, ada ebook juga nanti bisa dibaca-baca. Banyak tuh bonus ebook yang harganya tuh 90 ribuan tuh. Biasanya kalau saya jual itu 90 ribuan itu nanti ada bonusnya. Kalau privat tuh itu salah satu keuntungannya. Ya, siap, pertama siap. kenapa banyak orang yang gagal ya? Karena desainnya ngasal. Intinya desainnya itu jangan terlalu ngasal deh. Apalagi sekarang kan udah ada AI ya, lebih enak lah bikin desain gitu. Tapi kalau bisa jangan terlalu kentara lah AI ya, gitu ya. Karena orang sekarang udah mulai muak nih dengan konten-konten AI gitu. Karena udah Hmm. terlalu AI semua ya. Copywritingnya jelek, maksudnya tulisannya nggak menarik gitu ya. Hmm. Atau captionnya nggak terlalu tiba-tiba kita jualan sunat nih langsung dicari orang-orang yang sunat harga segini, nah, itu kan kurang menarik tapi harus kita bungkus dulu misalnya kayak mau nyari sunat yang harganya terjangkau, nah kayak gitulah ada narasi seperti itu. Apalagi ChatGPT ada sekarang itu lebih enak sih sebenarnya membantu banget lah gitu ya. Nah, kreatif konten kurang menarik, ya burik gitu ya. Gimana orang mau nonton sampai akhir kalau kontennya jelek gitu? Udah di skip. Ya kita aja deh. Nggak orang lain, tapi kita aja kalau ada konten yang kurang menarik ya kita skip kan bang ya. Skip, Iya. skip. Apalagi sekarang eranya makin 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 cepat loh. Orang-orang tuh terlebih di era sosmed sekarang 3 detik nggak menarik, 2 detik bahkan udah di skip, 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 skip. Makanya harus bagus kontennya.
di awal ya, 3 detik pertama hooknya itu loh ya. Nah, target market nggak sesuai ini juga banyak kesalahan orang-orang belajar iklan gini. Jadi dia targetin ke semua usia, padahal belum tentu orang itu butuh. Atau lokasinya nggak tepat gitu. Ditargetin ke, misalnya abang mau ini jasanya di Pekanbaru doang, tapi malah nyasar ke Jakarta, ke Kalimantan gitu. Emang Hmm. ada sih, bisa jadi ada yang bisa mau datang, tapi berapa orang gitu. So, pertanyaannya selalu gitu, berapa orang sih gitu. Ya kan targetnya udah di Pekanbaru atau di mana daerah Kampar gitu ya. Apalagi Ya, daerah ya, ya. Pekanbaru yang saya tahu tuh, daerah situ gitu. Gitu. Kalau abang lebih spesifik lagi di kota abang doang gitu, itu bisa. Jadi beneran, walaupun mungkin targetnya lebih sempit, tapi beneran orang-orang di daerah situ doang yang ngechat gitu. Hmm. Dibanding yang ngechat ada 10 orang, tapi orang Kalimantan, orang NTT, Papua bahkan. Ya, Iya. kurang kerjaan mereka mau sunat ke sana, kejauhan di tempat mereka juga ada gitu. Itu penting banget ya. Nah, nggak ada call to action. Ini penting banget. Jadi, gini bang, ini penting banget nih. Kalau abang nanti bikin konten harus ada call to action. Selalu harus ada di akhir. Call to action itu kan ajakan ya. Nah, contoh misalnya, kalau Anda tertarik untuk, ini contoh aja ya. Sebenarnya bisa diperhalus lagi bahasa, dipercantik lagi misalnya. Kalau Anda mau tahu info sunatnya lebih lanjut, hubungi kami dengan klik link di bawah ini. Nah, atau chat kami sekarang juga. Itu harus ada ajakan untuk orang eh, mau ngapain setelah ini gitu. Itu yang menjadi pembeda konten kita dengan konten biasa. Kalau konten biasa kan kita scroll-scroll itu nggak ada ajakan ya. Jarang. Kecuali ada ajakan, yuk komen mau, ketik ini, ketik, itu call to action. Gitu ya. Dan juga nggak ada optimasi atau evaluasi rutin. Nah ini kebanyakan orang tuh kadang dia nggak evaluasi. Jadi setelah iklannya jalan, dia bingung mau ngelakuin apa. Nah itu nggak boleh tuh. Harus, kalau abang udah pernah belajar, ada yang namanya CTR ya bang ya. Ada yang namanya jangkauan, kita menjangkau berapa orang, hasilnya berapa di hari itu, biaya iklan yang dikeluarkan berapa. Sehingga kita ngitung nih dengan budgetnya. KPI-nya juga ada, misalnya untuk closing itu butuh berapa biaya biar masih nutup nih gitu ya. Misalnya ketika udah spend iklan 500.000, closing satu, itu nutup nggak kira-kira? Kayak gitu. Oh ternyata masih nutup gitu. Nggak apa-apa, berarti ketika kita ngiklan sampai 500.000 belum ada yang closing, masih di 400.000, nggak apa-apa lanjutin aja dulu gitu ya. Lihat kalau 500.000 gitu, nggak ada yang closing, harus kita cek tuh, oh iklannya belum menarik nih gitu, atau ajakannya belum maksimal nih, atau cara balas chatnya harus diperbaiki lagi. Nah itu namanya evaluasi kayak gitu ya. Nah, itu yang harus kita, itu nanti berkutatnya di sana sebenarnya. Ketika belajar iklan tuh yang agak ribet ya, ini saya kasih tahu, itu persiapan di awalnya doang bang. Jadi kayak menyiapkan bisnis manager lah, akun iklan lah, fanpage lah, segala macam itu yang bikin ribet. Tapi kalau udah mulai ngiklan ya udah, kita berkutatnya di dashboard itu, bikin campaign itu nggak nyampe 10 menit, apalagi udah terbiasa 5 menit jadi, kalau udah terbiasa ya kayak gitu. Nah ini paling penting nih, tadi kan itu yang penyebab orang gagal ya, mulai dari desain nyampur, copywriting nggak menarik, kreatif konten burik gitu ya, target market nggak sesuai, nggak ada call to action, terus evaluasi nggak bisa gitu ya, nggak ada optimasi. Nah itu kalau tetap dilakukan gagal. Cara nggak gagal gimana? Udah, lawan hal ini. Berarti kan desainnya harus bagus gitu ya. Sampai juga evaluasinya harus mantap. Gitu ya. Nah ini 3 kunci sukses yang harus abang pegang. Harus banget ini. Saya selalu nekanin ke siapapun yang belajar sama saya, harus ini. Jadi pertama mindset. Mindsetnya harus benar. Dalam hidup kan kayak gitu ya. Tentu abang lebih Ya. tahu lah terkait dengan mindset gitu ya. Mindset jangan nyerah gitu ya. Nggak mindsetnya, nggak mindset pejudi lah. Mindset pejudi itu kan gini ya. Kalau saya ngasih 50.000, saya baliknya 100.000. Oh, kalau saya ngasih 100.000, baliknya 200.000. Nggak gitu. Tapi bisa jadi kita di awal belum untung nih. Tapi tiba-tiba kita naik kan. Kita spend bisa jadi 100.000 doang. Tapi untungnya bisa jadi 1 juta. Bahkan lebih. Mindset itu ya juga
kita nggak mindset kayak cepat gitu. Oh, kalau saya habis belajar iklan ini dengan sekali privat ini saya langsung jago. Enggak gitu. Saya jujur bang, bahkan sampai saya ini ikut e-course itu udah nggak kehitung. Yang harga ratusan ribu sampai jutaan. Sampai kemarin itu harganya 4 jutaan. Tetap saya belajar karena ilmu itu kan baru terus ya. Nah, itu yang buat kita beda dengan orang-orang yang hanya sekedar FOMO doang belajar, tapi dengan orang yang serius gitu. Bahwa ini tuh punya potensi gitu. Nah, itu mindset ya. Juga strategi. Nah, jadi ketika mindset udah tepat, pola pikir kan, strategi itu actionnya harus tepat juga. Nggak cukup dengan keyakinannya udah bagus, tapi actionnya kurang mantap gitu. Cara bikin iklannya nggak bagus, tadi itu ya. Copywriting nggak menarik. Nah, strategi itu sesuatu yang berkutat dengan teknis loh. Cara setting iklan, dashboard. Kan orang tuh paling banyak ketika belajar iklan, gimana cara setting iklannya gini, campaignnya berapa, adsense-nya berapa, itu strategi. Iya, itu perlu dipelajari, tapi itu salah satu kunci sukses juga. Nggak cukup itu yang dipelajarin, gitu ya. Mindset harus tepat, strateginya juga harus benar. Benar, itu strategi itu salah satu kunci ya. Nah, yang ketiga, kira-kira apa yang ketiga, Bang? Ngelihat dari polanya nih. Mindset, terkait pola pikir, strategi, setelah eksekusi apa yang paling penting biasanya? Follow up-nya. Ya, evaluasi ya benar. Follow up-nya, evaluasinya. Itu harus tepat. Evaluasi iklan seperti apa? Ketika iklan udah jalan tuh apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang harus juga dipelajari. Ketika tiga ini udah menguasai, mau jualan produk apapun, saya jamin, saya berani saya jamin, abang akan mudah nyari orang-orang yang potensial. Yang maksudnya kita jualan properti yang MM aja ada yang beli kok, gitu ya. Tentu harga-harga yang jutaan atau bahkan puluhan ribu, ratusan ribu. Kalau cara iklannya tepat, pasti ada, gitu ya. Nah, saya udah praktekin lah, mulai dari harga produk saya yang webinar cuma 45 ribuan, e-booknya 99 ribuan, terus juga e-course ratusan ribu, terus juga privat itu hampir 1 juta gitu ya. Bahkan privat kalau offline itu ya jutaan gitu ya. Dan juga sampai properti itu bisa gitu loh. Nah, berarti kan caranya yang harus kita pelajarin gitu. Ketika abang udah tahu caranya, udah mau jualan produk apapun tuh enak gitu. Gitu ya. Nah, intinya iklan yang winning itu nggak kebetulan, tapi ada rahasia di baliknya. Rahasianya apa ya? Tiga ini gitu. Ketika tiga ini udah abang kunci gitu ya, udah abang pegang, udah enak gitu. Jalan produk apapun ya. Nah, tapi yang harus disiapin ini nih gitu ya, persiapan sebelum beriklan gitu ya. Jadi 10 ini yang perlu disiapin. Nah, ini di materi selanjutnya ya, di yang ini, di sini ya, biar kita langsung pindah ke materi ini. Tadi kan udah tuh ya pondasi. Secara pondasi kayak gitu tadi Bang. Mana dia? Bentar ya. Oh, ini dia. Nah, ini kan materi yang kedua ya. Nah, persiapan sebelum beriklan nih. Nah, saya nggak tahu ya, karena abang udah belajar, kayaknya udah mempersiapkan ini. Nanti saya checklistin satu-satu ya. Nah, kan nggak ada rahasia untuk sukses ya. Ini semua tuh hasil persiapan kerja keras dan belajar di kegagalan ya. Kata Colin Powell tuh. Ya, oke. Kita cek satu-satu ya. Ini persiapan yang wajib. Ada 8 yang wajib ya. Nanti yang nggak wajib tuh cuma 2. Kayak landing page sama pixel itu kalau lebih lanjut itu kayak website gitu lah bang. Nah untuk di awal kita langsung ke WA dulu nggak masalah. Pertama, akun Facebook aktif ada bang? Ada. Ada. Nggak harus kita buat khusus baru gitu Nggak harus. khususnya. Nggak. Saya aja akun pribadi. Karena untuk bikinnya dong. Business manager udah bikin? Nah, belum. Belum ya. Nggak apa-apa. Ini bisa kita bikin nih. Akun iklan tentunya juga belum. Karena business manager ini juga belum. Iya, Facebook fanpage-nya yang sunat? belum, belum. Belum ya. Nah, itu juga dibikin nanti.
WA bisnis. Baru yang, baru yang pertama. WA bisnis ini yang khusus berbisnis belum. Nah, WA bisnis juga harus disiapin nih. Nah, jadi kan nanti ada spare waktu ya Bang ya. Eh, nanti ini disiapin nih sama Bang. Nanti di materi saya yang saya kirim itu udah detail banget cara settingnya. Nanti Abang tinggal ikutin satu persatu. Kalau Abang masih perlu lebih detailnya, saya kirimin video orang-orang yang sudah kemarin ada gak ya? Yang privat ya. Kayaknya ada deh. Kayak gitu ya. Cara Hmm. bikinnya detail ya. Oke, akun Instagramnya ada? Ini ada. Ada. Videonya tadi udah ada ya, video konten. Video udah. Nah, Udah. ini landing page ini nanti lebih lanjut nih Bang. Kalau Abang udah terbiasa nanti yang CTWA, kita nanti belajar. Ini belajar lagi kita. Landing Hmm. page itu kayak website, intinya brosur online lah. Jadi ada website dan ada paling bawah itu paling akhir itu tombol ke WA biasanya atau beli langsung di website itu. Karena lihat ya landing page ya, tahu ya. Nah, Pixel ini itu kayak CCTV yang kita pasang di landing page kita lah. Simpelnya gitu. Bang, pembayaran pembayaran tentu ada ya. Ini duit ya bang. Pasti wajib Kalau ada nih. untuk pembayaran ini bagus seperti apa? Pakai aplikasi Nah, bagus. oke, pertanyaan bagus tuh. Sebenarnya ini Karena ada dulu saya jelasin nanti ya. Tapi intinya pembayaran itu ada dua tipe. Pertama debit. Debit itu kita pakai kartu Bank Jago atau Visa biasanya. Jadi kita hmm, sangkutin akun kita ke Meta. Nah, berarti kan duit kita masih nyangkut di HP, di rekening kita. Jadi si Meta motongnya pelan-pelan tuh. Pelan-pelan dipotong per hari 50.000, 50.000. Itu debit. Jadi keuntungannya apa? Kalau misal amit-amit gitu ya, akun iklan kita kena banned, duit kita nggak hilang. Karena duit kita iya. di HP. Nah, kedua top up. Top up itu, nah ini top up bisa pakai, sekarang lebih enak banget. Ada pakai QRIS, pakai bank transfer, apalagi e-payment juga ada sekarang kayak Dana, GoPay, Oppo, OVO gitu ya, itu bisa. Hmm. Nah, kalau top up itu sistemnya kita naruh duit kita di Meta. Nah, gitu. Nah, ke kekurangannya apa? Kalau akun kita amit-amit kena banned, duit kita hilang. Iya. Tapi ribetnya itu kita harus tiap bentar gitu. Setiap mau habis iklan kita top up lagi, kita top up lagi. Itu agak lumayan ininya menantangnya di sana sih gitu. Harus lebih rajin lah ngecek gitu ya. Saya lihat banyak orang kendalanya kadang kalau transfer gitu itu dia. Kalau Facebooknya sempat di banned, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bener bang, itu dialamin itu. Saya dulu pernah Ah, juga itu. oh pernah. Tapi kan kebetulan mainnya kecil-kecil kan. Namanya masih Mm, coba-coba sendiri gitu Om. mm. Hilang. Berapa Ah, top upnya waktu itu? nggak banyak juga sih sekitar ya 50 gitu kan. Oh iya, Masih masih lumayan tuh bang. nggak belum parah nih karena masih baru-baru kan, masih coba-coba gitu kan. Iya, ada orang yang dia udah ngasih 1 juta, udah maksudnya dia udah pede akun dia aman gitu ya. 1 juta hilang. Oh, udah habis duitnya. Tapi memang kalau aman ya melalui dia auto debit gitu aja ya. Iya, ini saya ya, ini saya pribadi ya. Kalau saya untuk yang iklannya properti itu pakainya auto debit karena biaya iklannya kan tinggi ya. Jadi Hmm. biasanya bisa jutaan gitu kan, bahkan puluhan juta. Nah itu saya debit, jadi duitnya di kartu saya, jadi dipotong pelan-pelan. Saya ngecek deh lewat kartu, kalau udah mulai habis saya tambahin, tambahin, transferin lah gitu. Nah kalau saya jualannya produk yang nggak terlalu mahal, saya pakainya top up aja sih, karena cukup simpel gitu ya, tinggal QRIS, tinggal foto doang. Itu. Ada sisi kelebihan dan kekurangan semua ya kan. Ya, Iya, ada kekurangan kelebihannya. Tergantung nyamannya kita sih nanti enaknya. Kadang kalau kelemahan debitnya suka, kadang ya untuk suka lepas dia, kartunya tuh kadang suka lepas, tiba-tiba lepas. untuk Tapi saya selama ini ada beberapa akun yang
udah nggak pernah lepas. Tapi ada satu akun, dua akun itu yang kayak akun baru biasanya tuh. Ketika Hmm. udah mulai habis, dia lepas pas disambungin lagi agak sulit, sulit nggak disambunginnya, gagal-gagal terus. Itu beda-beda inilah tantangan. Faktor faktor yang kalau kita top up itu yang sering akun kita di banned itu apa Om? Oh, itu konten iklan, Bang. Konten iklan pasti. Konten iklannya terlalu kok ini terlalu menjanjikan overclaim atau Hmm. penipuan, judul lah. Intinya sesuatu yang sifatnya kriminalitas itu udah pasti kena itu. Hmm. Judul ya. Terus misalnya kayak prostitusi, terus juga kayak pinjol. Pinjol tuh kalau nggak hati-hati cara ngiklannya itu bisa kena. Ya, apalagi sesuatu yang berbau-bau narkoba gitu ya, itu kena tuh. Sama biasanya overclaim, misalnya eh, putih dalam 2 hari atau before after yang terlalu berlebihan, nah, itu kena tuh, kena banned. Biasanya orang yang sering kena banned itu yang jualan herbal bang, karena agak sulit sih, maksudnya kayak kita nggak ngasih before after, agak sensitif kalau herbal kan. Iya, terlalu menjanjikan yang Bener, muluk-muluk. terlalu menjanjikan. Kalau kayak jualan baju itu jarang kena bannednya. Apa yang dijanjiin sama baju? Ya udah aja foto baju gitu. Kayak gitu. Jadi jadi itu yang harus dihindarin overclaim sama apa lagi ya? Biasanya kita ngubah-ngubah pembayaran ya kadang top up, kadang debit, kadang top up debit terlalu diotak-atik itu kena juga tuh. Itu harus beda. Nah, jadi gitu bang. Intinya 8 ini minimal ya harus disiapin nih. Business manager segala macam ya. Nanti untuk cara buat apa namanya eh, akun yang bisnis manager, account, Facebook, fanpage, ya bisnis tuh nanti ada cara ini ya Om. Ada, Karena saya belum 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 ini kali kan belum paham. ada, Ya, paling ada dari detailnya. Nanti di materi yang saya kirimin itu detailnya bisa diikutin ya. Tapi kalau abang masih bingung juga, saya ada video nanti saya kirimin ya. hmm, Itu ada video. Sebenarnya itu video dari e-course saya ya. Tapi nanti saya kirimin linknya aja untuk ditonton bagian-bagian ininya doang, nggak semua e-course-nya saya kasih ya, tapi bagian setting-setting ininya. hmm. Business manager, ada account, fanpage gitu ya. Kalau kayak WA bisnis tuh, kalau WA kita yang yang lama itu nggak bisa ya, atau dia khusus bikin WA baru gitu khusus untuk Bisa bisnis. WA lama tapi diganti jadi WA bisnis. Tapi saran saya kalau untuk WA bisnis mending dipisah deh, WA baru aja. Nah, juga kalau abang bikinnya WA baru jangan langsung disambungin ya, harus dipanasin lah ibaratnya kalau motor dipanasin dulu WA-nya, ngechat dulu, terus bikin story atau apa. Maksudnya jangan langsung digunain untuk iklan. Itu terdeteksi robot sama dia. Bisa kena banned tuh kalau yang kayak gitu, kalau enggak langsung-langsung aja Hmm. gitu. Ya. Iya. Soalnya kalau yang sekarang ini kan, yang video yang saya sekarang ini kan nomor WA-nya tuh ke nomor WA yang sekarang. Ya, Oh, nanti bisa lah nanti dirubah ya kan. Bisa. dirubah bisa diedit atau kalau memang abang mau ternyata WA-nya ini nggak masalah dijadiin WA bisnis, nggak apa-apa. Saya juga WA pribadi, WA bisnis. Biar sekalian Mm-mm. bisa digunain gitu. Gitu ya. Nah, oke, nah ini detailnya nih Bang. Pertama persiapannya ya. Akun Facebook aktif. Nah ini ya, ini detail banget. Tinggal mengikuti aja tuh. Masuk ke Meta Business Suite ya, login dengan Facebook itu detail banget kan. Mm-mm. Ini bisa tinggal diikutin. Coba coba Bang tonton baca dulu ini langsung praktekin ya. Nanti kalau oh saya mentok nih gitu, nanti saya kirimin videonya. Biar ngecoba dulu nih. Saya selalu ngasih challenge ke orang-orang yang belajar tuh biar dia
dapat sensasi untuk praktiknya gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini cara bikin akun iklan juga ya. Hmm, ada nanti tinggal setting-setting doang ya. Fanpage juga nih. Nah, ini fanpage ini bisa abang bikin dari HP juga udah bisa nih. Bikin ke Facebook utama gitu ya. Cari halaman di FB utama. Nanti ada halaman namanya. Tambahkan halaman gitu ya. Setting-setting gitu. WA juga disambungin nanti ya. Instagram juga kayak gitu ya. Nah, juga nanti kontennya disiapin. Landing page kalau nanti udah ini ya. Pixel kalau nanti udah terbiasa lah gitu ya. Nah, pembayaran nih tadi yang saya udah kita detailkan ya. Jadi abang tinggal menyesuaikan aja mana yang lebih nyaman gitu. Nah, ini apa yang harus dipersiapkan nanti tuh. Jadi saya liatin deh, saya praktekin sedikit lah biar abang pas nonton videonya kegambar di mana cara-cara nyambunginnya ya. Nah, ini nih analogi teknis dalam beriklan. Ini penting nih. Jadi ya, bisnis manajer itu ibaratkan rumahnya, Bang. Jadi ketika kita beriklan ya, kita kan punya akun Facebook utama ya. Nanti kita dengan akun Facebook utama itu kita bikin bisnis manager. Inilah tempat kita beriklan nanti. Bisnis manager itu ibaratkan rumahnya. Nah, ad account itu ibaratkan kamarnya. Jadi di dalam bisnis manager abang bisa punya banyak kamar nanti, ya. Bisa dua, tiga gitu ya, empat. Tapi kalau nggak mampu cukup satu gitu, satu kamar nggak apa-apa. Ya. Dan juga Awal-awal. di awal satu dulu, ya. Kalau nggak mampu satu dulu, satu kamar. Dan juga IG WA itu perabotannya. Jadi perabotan ya terserah mau berapapun di rumah kita kan. Kita punya WA berapa, kita sambungin, terserah nggak apa-apa. Instagram mau 5 10 bisa gitu ya. Ini analogi teknisnya nih. Jadi abang kegambar, oh bisnis manager itu rumahnya, account itu kamar-kamarnya, dan juga IG dan WA itu perabotan. Kita bisa punya banyak banget, kita sambungin nanti. Ya. Nah, ini nih langkah-langkahnya, Bang. Langkah-langkah beriklan nanti ya. Nah, lengkap banget kan. Jadi kita ketik ke Google Meta Business Manager ya, Meta Business Suite, pengelola iklan, kampanye ya. Seperti ini nanti tuh banyak prakteknya di sini Abang tuh nanti. Nah, nanti udah tampil setelah kalau udah disiapin semua ya, pasti tampilnya seperti ini nanti. Banyak tuh. Ini dashboard saya. Ini aja dashboard kapan ini? Tahun lalu ya. Tahun lalu tuh udah spend 45 jutaan tuh. Apalagi sekarang tuh udah enggak banyak banget. Gitu ya. Nah, ini mungkin biar lebih ke gambar ya sebelum kita masuk ke strukturnya. Jadi, nah, udah kelihatan Bang? Udah. Nah, ini kan pasti gini, nanti Meta Business Suite. Nah, ini nanti munculnya kayak gini kan? Pasti gini. Nah, jangan Meta Business Suite-nya gini Bang, yang diklik. Tapi Meta for Business. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau saya ketika diklik langsung masuk ke sini kan? Karena saya udah ini, udah punya akun gitu ya. Kalau abang enggak, nanti disuruh login dulu pakai Facebook. Bikin business manager nanti. Nah, gambarannya seperti apa gitu. Nih, kita coba di akun lain nih. Ya, Meta Business Suite. Nah, cari yang Meta for Business. Nah, kayak gini nih tampilan dia abang kalau baru banget nih. Nah, kayak ini nih pasti. Continue with Facebook. Nah, login aja pakai Facebooknya. Nah, nanti tinggal kita bikin. Ada perintah buat diperintahin kita tuh. Bikin business manager. Judulnya apa, terus lokasi.
juga IDR Jakarta, nah, kayak gitu. Itu disesuaikan aja. Udah kita bikin, ketika udah abang bikin, pasti tampilannya seperti ini. Nah, nanti tuh kosongan awalnya tuh, kosongan dulu, karena belum bikin fanpage kan. Kecuali abang udah bikin dulu fanpage-nya di Facebook, ya. Nah, nanti setting-setting semuanya, persiapan itu, nanti abang kan tampilannya seperti ini ya. Klik nih setting di sini bang. Di sini abang nanti sambungin. Nah, ini nanti yang kan abang ulik. Nanti Facebook fanpage sambung di sini. Buatnya di sini. Page. Nah, app ini. Udah bikin tuh. Create new Facebook page. Udah, ini dilengkapin semua bio, nama gitu ya. Lengkapin. Habis itu add account. Nah, ini nih kamarnya yang saya bilang tadi. Kalau saya kan banyak nih. Ada 5 nih. Nanti abang klik aja nih add. Udah create ad account. Nah, nanti namanya sesuai nama bisnis abang kayak tadi tuh, Sunat, kan baru misalnya. Nah, ini jangan lupa time zone-nya diubah jadi Jakarta. Ya, sama ininya IDR, ketik cari aja IDR. Udah buat next. Jadi tuh akun iklan kayak gitu. Ini saya detailkan ya biar abang nanti prakteknya tinggal nonton video ini lagi diulang-ulang. Nah, ketika udah di sini juga, ini sambungin juga nih Instagramnya, sambungin lagi add gitu ya. Nah, nanti sambungin aja add Instagram. Udah, loginin akun Instagram abang. Intinya di satu ini semua dia sederet nih. Nah, terakhir Facebook. Facebook. WA. Tambahin WA bang. Nah, tambahkan nih link WA business account. Udah, pilih Indonesia. Udah masukin lah nomor abang tuh. Dengan gitu ya. Continue, nanti ada kode OTP masuk ke WA abang. Udah, nanti selesai WA abang udah nyambung kayak gini nantinya. Gitu, ya. Udah, ketika itu semua udah siap, abang udah siap beriklan. Tinggal klik aja nih, Ads Manager, klik kampanye untuk masuk ke kampanye. Kampanye beriklan kita. Kita di sini nanti akan setting-setting. Nah, ini nih, ya. Ini contoh saya besok mau ngiklan nih. Tuh, schedule nih ya. Nanti di sini abang akan setting-setting banyak, bikin campaign segala macam, kayak gitu, ya. Berarti Ah, itu yang mau kita jalanin itu ya. betul. Nah, ini yang akan saya bahas di materinya nih. Tadi udah saya gambarkan ya, ah, keseluruhan cara persiapannya. Abang nanti tinggal tonton ulang aja, ya. Sama juga baca materinya. Nah, ini tiga struktur utama ketika kita tadi bikin buat ya, yang warna hijau tadi itu, ya. Tadi ada ya. Nah, itu kita tinggal, sorry ini nggak ketutup. Nah, ini kan buat ya. Nah, ini kita bikin kampanyenya nanti, ya. Ketika kita bikin buat, tiga yang akan kita setting-setting selalu ini, selalu pasti ini yang akan abang berputar lah. Ini akan sibuk di sini. Pertama, ada yang namanya campaign atau kampanye kalau bahasa Indonesianya. Menentukan tujuan iklan kita itu apa? Tadi kan ada pilihan tuh awareness kah, interaksi kah, lead, sales, penjualan. Nah, itu semua ada tujuannya. Nanti kita detailkan. Yang kedua, adset, menentukan siapa yang akan melihat iklan kita. Gitu. Dan juga terakhir, ads, menentukan konten yang akan ditampilkan. Konten apa yang mau abang tampilin? Gambar kah? Video kah? Nah, kayak gitu. Jadi tiga ini yang selalu abang setting-setting nantinya. Ya. Nah, ini nih menentukan tujuan iklan kita. Mulai dari awareness, ya, traffic. Awareness ini untuk kita, kalau abang mau yang Sunan itu untuk orang-orang aware dulu, tahu aja di Pekanbaru ada Sunan ini, udah kontennya iklannya awareness. Tapi ini jangan harap orang akan ngechat kita atau dia langsung tertarik dengan produk kita. Enggak, kita aware dulu. Biayanya lebih murah. Traffic, orang-orang ngunjung ke IG kita. Engagement, orang-orang nge-like, komen. Leads, leads ini misalnya untuk properti ini cocoknya. Atau jasa juga bisa. Ngisi form orang-orang atau ngeklik ke WA.
juga sales itu penjualan. Abang kalau jualan pakainya udah pasti trafficnya objektifnya sales ya. Nah, yang kedua itu adset, menentukan siapa yang beli iklan kita. Nah, kayak gitu. Ini yang akan kita setting nih. Nah, dari konversinya. Nanti di pertemuan kedua kita akan praktek banget di sini, Bang. Di sini kita akan persiapan segala macam di sini. Ya, ini detail nih. Nah, nanti dari lokasi, tujuan iklan, segala macam ya. Yang ketiga, menentukan konten yang ditampilkan. Format kontennya apa? Gambar kah, video? Nanti greeting juga. Jadi kalau abang iklannya pakai WA, itu kita bisa setting ya. Orang itu ketika ngeklik, mungkin abang pernah coba juga. Uh, Chat di awal dia langsung otomatis gitu. Halo, Kak, aku tertarik dengan produk ini, boleh minta infonya? Itu otomatis. Kita tinggal kirim doang. Nah, itu kita setting namanya greeting. Ya, kayak gitu. Itu tiga komponen yang selalu abang ulang-ulang. Ini tuh kampanye, adset, ads, kampanye, adset, ads. Selalu tiga itu yang akan berputar. Ketika ini udah bang setting semuanya, udah tinggal publish. Tapi sebelum publish biasanya pembayaran. Ya, nah pembayaran gimana caranya? Nih, saya tunjukin ya. Nanti abang setting di sini. Kan udah masuk ke sini dashboard ya. Nah, ini klik nih billing and payment. Kayak gambar dompet itu bang. Klik aja. Nah, setelah itu, ini bisa di sini nih. Ini kebetulan saya ini pakai ini kan, pakai debit kan, Visa. Nah, nanti abang bisa disesuaikan add payment method. Nah, ini kan suka ini nih kalau yang di sini. Kita coba pakai yang ini deh. Itu kata saya tadi itu suka error-error kayak tadi itu. Jadi ada ini add payment method. Nah, abang tinggal pilih aja nih. Mau debit atau QRIS. Nah, ini tinggal pilih aja. Disesuaikan aja. Nah, misalnya QRIS itu lebih enak nih. Contoh ya, QRIS-nya paling enak. Misalnya 300.000 kita mau top up. Udah ada batas minimalnya kalau Enggak udah. sih. Kayaknya 50.000 deh. Nah, ini contoh pakai, saya ngasih contoh. Udah. Bang top up 300.000, nanti scan aja pakai M-Banking-nya. Nanti dia masuk kayak gini nih. Nanti di sini 300.000. Udah. Nah, nanti kita tinggal balik lagi ke kampanye. Nanti harus terbiasa tuh. Ini kampanye, campaign. Untuk dashboard kita. Nah, jadi saran saya sebelum kita mulai iklan, dananya dimasukin dulu. Biar ketika kita udah setting iklan, kita tinggal terbit aja. Enggak setting-setting dana lagi. Gitu ya. Kayak gitu tuh. Nah, nanti ketika Bang udah ini tinggal udah iklan sudah aktif, ya udah siap-siap closing gitu. Kalau aktif, tombolnya warna biru tuh ke sini. Kalau mati, ke sini dia abu-abu. Tinggal ditekan aja. Jadi kita nggak terlalu pusing lah. Nah, nanti kalau abang Kita udah mulai lebih advance lagi, nanti selalu cek. Ini kan bisnis media kita bisa jadi banyak nanti ya. Ketika masuk di awal tuh, kadang nggak sesuai dengan bisnis yang mau kita setting tuh. Tiba-tiba saya nih masuknya ke ini ke dropship misalnya. Padahal saya mau setting yang ini coupling misalnya. Nah udah, kita klik dulu ini. Set, cari yang ini, tinggal diklik coupling itu. Nah, nanti dia masuk ke dashboard yang sesuai dengan yang kita iklankan gitu, tuh kan? Jadi biasanya kadang ketika di awal suka suka ini, suka nggak sesuai masuknya, ya. Tapi nggak usah panik, cek aja ke sini, klik ini nih. Nah, kayak gitu. Nanti akan berputar di sini. Nanti tinggal bikin campaign, tinggal abang pilih gitu ya. Nanti di sini prakteknya kita nanti ini akan di sini banyaknya. Nah, secara keseluruhan materi meta itu seperti itu, Bang. Jadi kegambar ya bang ya. Saat ini tuh kau kegambar banget ya. Dari awal meta ini apa sih keunggulannya, apa sih kekurangannya, terus juga cara pakainya seperti apa, persiapannya seperti apa, kegambar ya di dua sesi ini. Nah nanti emang tinggal praktek tuh, gitu. Tinggal
praktek nanti di next stage gitu. Boleh kalau mau diskusi bang. Jadi iklan kita tuh bisa juga kita on off kan juga Om ya. Betul. On off-nya simpel Jadi aja. Ini nih, ini klik aja ini contoh. Kalau mau on, klik di sini. On dia tuh loading. Nah, biasanya gitu Bang, kalau ada juga hmm, guru-guru saya tuh, biasanya kalau dia ngiklan di hari itu udah 50.000, belum ada yang ngechat, dia matiin tuh. hmm, Matiin, besok jalanin lagi pagi harinya. iya. Berarti bisa kita Gitu. sesuaikan ya. Betul. Nah, itu tuh nanti Abang akan lebih sibuknya itu kayak yang saya bilang tadi, di kunci sukses tadi itu evaluasi baca datanya harus jago gitu. Hmm. Nah, itu tuh yang nanti belajarnya tuh pelan-pelan by praktek nanti Bang. Saya yakin sih kalau potensi produknya ini eh, sesuatu yang baru, jarang orang iklanin, itu banyak orang yang akan ngechat nanti. Karena saya bantuin teman saya, dia apa ya, surat tanah gitu, kontennya biasa banget, itu banyak banget orang yang nanya, yang ngechat. Dan tertarik bahkan itu banyak loh. Karena jarang orang-orang di sini, orang-orang kan konvensional ya, jarang main ke masuk ke bisnis meta ads gitu. Kecuali orang yang tadi saya bilang bang, orang-orang jualan baju, jualan skincare itu mah udah makanan sehari-hari mereka ngiklan itu. Iya, iya. Gitu. Nah, ya sih sebenarnya mungkin bisa aja sih minta diapain iklan ini kan. Cuman saya pengen belajar sendiri gitu cara Bener. iklannya. Jadi mungkin ya lebih puas lah ya kan. Kalau kita punya produk-produk sendiri kita bisa apain sendiri gitu kalau kita sudah Bener. paham. Sebenarnya oh, kalau misalnya kita tuh owner bang ya, banyak juga yang belajar itu. Sebenarnya dia ini ada nih yang mau privat juga. Dia dia sebenarnya nggak terlalu mau fokus ngiklannya, tapi dia pengen tahu cara ngiklan itu seperti apa dan dia bisa ngasih tahu ke bawahannya itu nanti arahannya enak karena dia punya knowledge-nya. Maksudnya dia dapat Paham. gambaran besarnya ngiklan itu kayak gitu. Jadi dia tahu, oh kamu bikin kontennya kayak gini ya, iklannya seperti ini ya. Tapi dia nggak harus praktek juga karena dia sebagai owner kan lebih bahas sesuatu yang lebih uh, fundamental lagi gitu, bukan teknis-teknis detail banget gitu. Ada juga yang gitu tuh. Ini dia kayaknya beberapa hari lagi kita mau privat juga kayak gitu bang. Itu sih nanti bang kabari aja mau yang tadi intinya ya, persiapan-persiapan tadi di abang siapkan udah saya detailkan tadi, videonya udah ada bang tonton lagi nanti. Setelah ini saya upload ya rekamannya bang tonton, dan juga file materinya saya kirim langsung ke abang baca, langsung praktekin itu satu persatu. Nah, saran saya juga, abang nyambunginnya jangan langsung di hari yang sama semua ya. Maksud saya apa, misalnya bisnis manajernya dibikin hari ini dulu, ad account-nya besoknya, atau bisnis manager sama ad account disambungin hari ini, terus Instagramnya sambungin besok, WA-nya besok. Kenapa gitu? Karena kalau langsung dibuat di hari itu sekaligus, suka meta itu ngebaca itu tuh robot dan kena banned. Udah beberapa kali saya murid saya kena, dia baru udah semangat ngiklan, tiba-tiba kena banned langsung futur deh. Nggak mau lagi belajar. Gitu. Makanya itu antisipasi biar abang kan masih ada waktu sampai Juli nanti ya, pelan-pelan aja disiapin satu-satu Iya, iya. gitu. Nanti kalau seandainya terbentur eh, tiba-tiba nggak bisa kan, nanti bisa dibantu juga kan Om. Bener bang, nggak apa-apa, WA aja saya sampai saat ini setiap yang privat itu nge-WA terus sih. Ada yang nanyanya kayak, oh ini kenapa, oh iya videoin dong apa yang ini, nanti di videoin. Kalau kurang jelas saya videoin laptop saya, tekan ini ya, ini itu sebenarnya kelebihan belajar privat itu. Jadi bisa nanya lebih. Kemarin kemarin malam nih ada ibu-ibu yang belajar, dia udah ikut sih webinar gitu-gituan, tapi dia pengen privat karena nanya itu Hmm. lebih leluasa gitu. Kalau di webinar kan nanya teknis detail gitu, kadang kita malu juga ya. Gitu doang kok Iya. nggak bisa gitu ya. Padahal ya memang perlu kita ketahui caranya gitu. Kan bingung juga gitu. Kalau, kalau privatnya kan kita bisa lebih.
detail ya, kalau kita nggak paham tuh bisa Mm-mm. langsung cari gitu kan. Juga dipandu nanti pas. Sebenarnya paling enak itu kalau privat tuh kalau udah ada produk dan ketika selesai kita ngiklan tuh kita tetap dijagain lah gitu. Iklannya nggak ngawur nantinya. Kalau jalan sendiri kan nonton di YouTube habis itu praktek, habis itu bingung. Iya. Mau ngapain setelah Mau ngapain apa setelah lagi nih yang dilakuin gitu ya. Kalau misalnya ada yang nge-mentoring kan, oh setelah ini buat konten ini ya, jalanin gini ya, oh besok naikin budget ya, oh besok ditambahin satu campaign lagi ya. Nah, itu kan lebih enak diarahin kayak gitu ya. Kayak gitu sih Bang secara materi di hari ini ya. Nanti kalau Om. ada yang mau ditanyain, tinggal WA saya aja. Nanti kabarin aja next pertemuannya kapan Ya, bisanya, biar menyesuaikan ya, nanti. Soalnya ini cukup padat juga sih. ya, Nanti tinggal menyesuaikan. Kita ya. sepakatin aja. Intinya kesepakatan. Gitu lah. Iya, iya. Oke Om, terima kasih. Siap. Itu dulu ya Bang ya. Eh, Ya, untuk pertemuan kali ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di next sesi. Agar lebih berkah kita sama-sama tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar astagfirullahaladzim. Dan kafaratul majelis. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.